Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam, Bu Indi. Terima kasih sudah mau datang ke Mengganggu sekolah ya, kita. maaf Bu. Boten, tidak. Nah, silakan duduk, Bu Indi. Nggih, Iya, gimana kabarnya, Bu Indi? alhamdulillah sehat Bu. Saya itu Alhamdulillah. mau ke sini itu ya sungkan Hmm, gitu, khawatir kalau mengganggu waktunya Bu Dewi. Sebelumnya saya Enggak, mohon maaf dulu loh Bu, enggak. Saya ngerepoti. senang. Udah, Bu Indi datang ke sini sudah. Wah, ini ada teman main. Saya sudah senang sekali. Kemarin Bu Indi WA katanya mau ada yang dibicarakan. Apa Bu? Iya Ada Bu, disampaikan? ini sedikit bercerita. Saya itu kan ada hal yang menarik perhatian saya begitu di sekolah saya. Mhm, mhm. Jadi begini ceritanya Bu, anak-anak di sekolah saya itu punya satu kebiasaan yang menurut saya itu tidak baik. Jadi Mhm. anak-anak itu suka melepas sepatu. Kan menurut peraturan sekolah, anak-anak itu harusnya bersepatu secara rapi begitu kan ya. Mhm, Tapi mhm. kenyataannya itu anak-anak itu seringkali terlihat tanpa alas kaki sama sekali. Ada beberapa yang justru membawa sandal. Nah gitu loh Bu. Kira-kira kalau di sekolahnya jenengan itu ada juga nggak anak yang semacam begitu? Baik, berarti Bu Windy itu sedang memikirkan hal yang terjadi di sekolahnya Bu Windy. Ada beberapa Iya, iya. siswa di sekolah itu yang, berseliweran di depan-depan itu di antar kelas, itu tidak memakai alas kaki, berupa sepatu gitu ya Bu Windy ya? Iya, iya Ada Bu. juga yang justru malah memakai sendal, gitu. Iya malah bawa sandal. Bawa sendal. Gini, kalau yang tadi Bu Indi perhatikan di sekolah seperti itu, kira-kira nanti dari hasil percakapan kita tuh Bu Indi inginnya seperti apa kejadian itu? Ya saya inginnya anak-anak itu kembali rapi seperti yang diharapkan kan. Kami itu menyusun peraturan kan tujuannya untuk membentuk karakter siswa. Nah kalau peraturan itu tidak dijalankan dengan baik kan otomatis pembentukan karakter itu belum berhasil. Jadi Mhm, harapan saya itu saya inginnya anak-anak kembali dengan sadar, bersepatu, rapi, begitu dari awal berangkat sekolah sampai pulang mhm. sekolah. Selama di sekolah gitu loh Bu. Iya, Maunya iya. sih begitu. Gini, saya tuh penasaran tadi dari ceritanya Bu Indi itu kejadiannya itu pagi, siang, atau sore, atau bagaimana? Atau di jam-jam tertentu? Dan kemudian kira-kira alasannya tuh apa ketika anak-anak ditanya? Pernah tanya enggak Bu Indi gitu? Iya iya, pernah Bu. Kalau diamati ya Bu ya, kalau saya yang mengamati itu kalau pagi mereka berangkat rapi kok Bu. Hmm. Berangkat itu pagi itu kan kami ada salam-salam di depan gitu Mhm, kan. mhm, Nah itu mhm, anak-anak sudah dicek kerapiannya semua rapi, jam ke satu, 2 itu masih aman. Nah mhm, sudah mulai muncul tidak beralas kaki itu kira-kira jam setelah istirahat Bu. oh, jam Puncak-puncaknya memang istirahat ya. jam-jam sholat begitu, kalau sudah menjelang istirahat Mhm, atau mendekati sholat duhur. Terus setelah sholat oke. duhur ke atas itu sudah, aduh, los Bu sudah. Baik, berarti tadi Bu Windy menyampaikan bahwa sebagian besar itu di jam-jam siang rawan mau sholat Iya, duhur, bahkan setelah sholat duhur gitu. Ini yang bikin saya penasaran juga Bu. Tadi kan jam-jam itu kan jam-jam ketika anak-anak mau sholat ya. Itu alasannya ketika itu pernah ditanya sama Bu Windy atau teman-teman yang lain itu bagaimana jawaban anak-anak itu? Apa memang kalau sholat? Memang bagaimana gitu? mhm, kalau menjelang sholat sepertinya tidak Bu. Di sekolah kami itu sholatnya berjamaah. Jadi Oh, ada waktu yang memang disediakan. Kalau memang mereka itu tanpa alas kakinya di jam sholat, itu kan Bapak Ibu guru ya sudah menyadari. Nah kalau sudah selesai sholat itu loh Bu, untuk pakai kembali itu sepertinya kok balah tidak mudah mengingatkan seperti itu. Atau sebaliknya, jamnya sebelum sholat itu sudah lepas sepatu dulu. oke, Nah gitu. nggih. Berarti kemungkinan bukan karena alasan saja yang mau sholat. Mungkin ada yang benar-benar mau sholat ya Bu, tapi mungkin mencari Mhm. celah sebelumnya dan sesudah itu masih nggak dipakai Iya. sepatunya gitu ya Bu? Iya Bu, alasannya sebentar lagi sholat atau tadi habis sholat begitu loh Bu. Iya, iya. Kesadaran untuk setelah sholat atau Mmm, itu kembali memakai sepatu itu loh maksudnya mhm, begitu. mhm, mhm, baik. Apalagi kan kalau sudah sholat itu kan berarti waktunya Sudah, pelajaran Bu. betul. Berarti kalau sudah sholat berarti ya harus kembali ke kelas KBM lagi Bu Indi, seperti itu ya? Iya Bu. Iya. Eee
tadi Bu Windy menyampaikan bahwa ada pernyataan tentang ini sudah ada di peraturan sekolah. Nah, sebelum ini Bu Windy, saya tuh ingin tahu tentang peraturan sekolahnya kan dibentuk dari kesepakatan dulu ya Bu ya. Kesepakatan Iya. kelas, kesepakatan sekolah itu bagaimana sampai jadi ke peraturan sekolah itu? Prosesnya seperti apa Bu? Jadi anak-anak itu di awal tahun ajaran itu kan kami berikan mereka untuk membaca peraturan sekolah, kemudian di peraturan sekolah itu tuh sudah tertera poin-poin apa yang harus dilakukan, apa yang akan mereka dapatkan. Misalnya kalau poinnya itu plus, mereka dapat reward, kalau poinnya itu negatif, mereka otomatis mendapatkan hukuman. Hukumannya biasanya berupa pengurangan poin begitu, kemudian diakumulasi. Nah, peraturan itu sudah disepakati dalam bentuk anak-anak mengisi form tanda tangan. Jadi Baik. ada lembaran begitu, anak-anak mengisi nama, kelas, kemudian mereka tanda tangan, dan formnya itu dikumpulkan kembali untuk pencatatan apapun kegiatannya mereka, baik positif maupun yang negatif tadi. Oke. Jadi ketika awal itu ajaran baru itu ada kesepakatan dari anak-anak berupa form tadi ya Bu ya. Kemudian ada sebuah poin-poin yang dikumpulkan berupa reward atau sanksi tadi. Menurut Bu Windy atau menurut sekolah juga, kalau tidak memakai sepatu itu berarti melanggar nilai kebajikan apa Bu? Kalau ini di sekolah kami itu ada peraturan atribut seragam Bu. Jadi mereka otomatis tidak disiplin, kemudian tidak melaksanakan peraturan dengan baik, begitu Bu. Baik, mungkin berarti melanggar nilai kedisiplinan ya Bu, sehingga ada poin-poin yang akhirnya muncul karena ketidakdisiplinan tersebut. Nah, menurut Bu Windy itu situasi ideal apa yang diinginkan dari peristiwa-peristiwa yang tadi disampaikan dari anak-anak tadi? Ya, jadi menurut kami itu para pendidik begini, anak-anak itu harapannya menjadi lebih baik, menjadi insan yang disiplin, paham tentang kepribadian diri sendiri. Nah, itu dimulai dari hal-hal kecil, termasuk salah satunya adalah berpakaian dengan rapi. Gitu. Ya, saya setuju sekali dengan Bu Windy yang disampaikan bahwa idealnya juga harusnya menyesuaikan dengan kesepakatan sekolah, kemudian sampai jadi peraturan berarti harus dipatuhi karena berawal dari kesepakatan sekolah, begitu nggak Bu Windy? Kemudian setelah tadi situasi ideal yang diinginkan seperti itu, kalau idealnya itu kita ibaratkan sebagai angka 10 Bu, kondisi yang tadi di sekolahnya Bu Windy itu di kondisi nilai berapa anak-anak tersebut? Kalau dilihat mereka itu paginya masih rapi, kemudian menjelang siang itu sudah mulai meninggalkan alas kakinya, mungkin sekitar di angka 5 lah Bu. Oke, setengah. Kalau untuk menuju idealnya 10 itu kayaknya anak-anak itu di angka 5 Mas Ian Bu. Iya, 5. Berarti lumayan ada sebagian besar yang terlihat seperti itu ya. Nular ke temannya mungkin apa seperti itu. 5 iya, itu. Gitu ya. Mereka itu bergerombol bersama-sama begitu. Jadi dilihat dan dipandang itu sangat tidak nyaman. Tidak nyaman, betul sekali. Nah, kalau tadi disampaikan yang di sekolah Bu Windy itu 5, kalau idealnya 10. Kalau dari Bu Windy sendiri itu ingin angka nilai berapa yang menuju ideal gitu? Kalau saya sih untuk saat ini berharapnya menuju 8 saja sudah sangat bersyukur. Oke, 8 sudah bagus ya. Jadi dari 5 ke 8. Ke 8, ya. Kalau dari 5 ke 8 sudah cukup bagus menuju ideal, itu kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Bu Windy dulu agar nilai 8 itu terwujud. Itu seperti apa Bu kira-kiranya? Kalau saya secara pribadi Bu, sementara ini yang sudah pernah saya lakukan ya hanya menegur. Saya setiap kali ketemu anak itu ya saya ingatkan, sepatumu mana gitu. Kalau di jam pelajaran saya tidak akan memulai sebelum anak-anak itu berpakaian rapi. Itu Bu kalau saya sementara ini yang sudah saya lakukan. Tetapi sepertinya kok
masih saja stay di Masih. angka 5 lah Bu, ibaratnya begitu. Oke, berarti Bu ini selama ini sudah melakukan upaya-upaya sederhana di kelas sebelum pelajaran. Kok melihat ada yang masih pakai sendal atau nggak pakai sepatu, itu masih ditegur seperti itu. Cuman mungkin kok masih seperti itu aja, belum begitu berefek gitu ya Bu. Iya. Kalau rencana yang lain atau mungkin dari pihak sekolah atau teman-teman, atau mungkin Bu ini kan pernah ngobrol dengan teman-teman, kemudian kira-kira ada upaya lain lagi apa yang bisa kita keluarkan di sini untuk sekolah kitanya Bu Indi itu? Ini saya kalau ngobrol sama teman-teman mungkin belum ya Bu ya. Ya sama sih, sementara ini saya sama teman-teman itu sebatas mengingatkan anak-anak. Tapi kalau misalnya saya diberi kesempatan untuk boleh ide, itu saya tuh pengen ini loh Bu, mengingatkan. Kalau mengingatkan secara lisan itu kan iya kalau saya ada terus, kan belum tentu guru yang lain itu juga Iya. saling mengingatkan, ya kan. Mungkin ada guru itu yang selalu mengingatkan, ada guru yang ya sudah lah, ngoten loh Bu. Jadi kalau saya punya ide itu mengingatkan kembali anak-anak itu dengan cara selalu bisa teringat, itu mungkin dari tulisan atau gambar begitu loh Bu. Baik, tulisan atau gambar. Berarti kalau tadi upaya yang pertama yang dari Bu Indi sendiri di kelas sudah dilakukan, ternyata kok masih belum memberikan efek yang lebih ke sekolah, itu mungkin ketika Bu Indi diberikan kesempatan ide ya Bu ya. Ide apa kira-kira itu Bu Indi punya rencana untuk membuat sebuah sosialisasi ke anak-anak gitu ya tentang itu. Iya. Gambar ya Bu tadi. Gambarnya Iya, seperti mungkin misalnya. mungkin bisa kayak gambar itu kayak kita ini loh Bu, apa namanya, poster sepertinya mungkin ya, ditaruh di kelas atau ditaruh di banner kemudian dipajang di lorong-lorong begitu, sepertinya mungkin jadi langkah kecil yang kalau saya boleh ide sih saya pengennya begitu, nanti mungkin bisa saya sampaikan lah Bu. Iya, Itu berarti kan salah ini satu ide saya. ya, berarti ini idenya Bu Indi yang kira-kira nggak terlalu besar, cuman mungkin siapa tahu bisa memberikan efek gitu ya Bu. Dengan cara membuat poster-poster yang di kelas atau di lorong-lorong sekolah dalam rangka mungkin kalau Bu Indi tadi maksudnya adalah biar anak-anak ingat lagi gitu ya Bu. Iya betul. Karena kadang kalau saya mengingatkan, iya kalau ketemu saya. Kalau nggak ketemu saya mereka nggak ingat Bu. Nah jadi harapan saya itu kalau nggak ketemu saya mereka tetap melihat poster itu, melihat banner itu. Jadi terngiang-ngiang gitu loh supaya ingat terus. Baik, itu kira-kira rencana tadi yang disampaikan Bu Indi itu kira-kira yang paling memungkinkan dalam waktu dekat itu berarti yang mana Bu? Yang di kelas Bu. Nah kalau yang di kelas itu kan saya bisa bekerja sama dengan siswa. Kalau yang di banner mungkin saya harus dengan pemangku kebijakan ya Bu ya. Mungkin waktunya tidak bisa cepat. Tapi kalau di kelas itu kan hanya poster yang ukuran A3 begitu, anak-anak nanti bisa bikin dari Canva, terus nanti tinggal di print, ditempel begitu, kayaknya sepertinya itu memungkinkan Bu, lebih memungkinkan. Berarti ide terdekat untuk yang tadi Bu Indi inginkan mungkin bisa membuat poster yang buat anak-anak juga gitu ya. Jadi anak-anak punya inisiatif. Iya, betul Bu. Anak-anak juga kemudian ditempel di kelasnya masing-masing dulu begitu ya Bu Indi. Iya, itu kira-kira kapan Bu Indi akan memulai melakukan itu? Mungkin di pertemuan berikutnya ini saya bisa mendorong anak-anak untuk membuat kampanye dulu, kita mengingat kembali kesepakatan, kemudian atau anak-anak tanpa bisa diberi pemantik sedikit begitu, kemudian mereka mengingat kembali tanpa harus diingatkan, jadi mereka dikasih pemantik sedikit begitu, mungkin mereka akan mengingat kembali terus dituangkan dalam bentuk poster yang lewat Canva atau PPT tadi ya. Berarti dalam minggu ini pun sepertinya sudah bisa dilakukan ya Bu, pertemuan di kelas yang harusnya minggu sih ini. Sudah bisa Bu. Bisa. Kalau cuma itu kan anak-anak saja, jadi insya Allah bisa. Berarti kira-kira yang akan membantu Bu Indi itu di sini siapa saja Bu dalam waktu dekat ini? Karena itu di kelas berarti otomatis siswa itu tersebut wali kelas ya Bu ya. Mungkin saya nanti akan ngobrol dengan wali kelasnya untuk izin kelasnya ditempeli itu. Jadi biar nanti wali kelasnya juga tahu apa progres dari saya, kemudian sambil bersinergi. Jadi yang mengingatkan tidak hanya saya, nanti bisa sama kolaborasi dengan wali kelas, gitu.
Iya, dari awal percakapan kita tadi, mulai Budi punya masalah dengan anak-anak yang nggak pakai alas sepatu, sampai yang tadi terakhir kita bicarakan itu, apa yang didapat Budi dari percakapan ini? Iya, ternyata setelah percakapan dengan Bu Dewi ini luar biasa, hal-hal yang tadinya tidak terpikir oleh saya itu kok tiba-tiba tercetus gitu loh, Bu. Saya, oh ya dari Iya, tadi kemarin kok saya nggak kepikiran, padahal saya iya, ketemu dengan mereka itu kan setiap minggu ya, Bu, ya. setiap minggu, Yang saya betul. lakukan itu cuman omong saja ternyata selama ini. Masya Allah luar biasa. Oke, Iya, ternyata muncul ide baru itu tadi dengan membuat poster. alhamdulillah. Jadi sebenarnya Bu Indi tuh sudah punya solusi itu. Sudah bisa memikirkan kira-kira apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan gitu ya Bu ya. Dan Bu Indi sudah menemukan sekarang. Jadi kita pengen saya pengen tahu nanti minggu depan kita video call aja Bu ya. Saya pengen tahu kelanjutannya setelah Bu Indi melakukan itu kira-kira apa yang terjadi di kelas dengan anak-anak itu. Iya, Ada iya, iya. perubahan enggak? Jadi angka Iya, berapa iya, Bu, kak? ya, Bu. Gitu ya. Semoga ini ya Bu, seperti harapan untuk jadi 8. Ya saya pasti nanti akan kabari Bu Dewi. Saya terima kasih Oke. sama Bu Dewi. Iya. Soalnya dengan obrolan kita ini saya jadi menemukan ide yang ya seperti kata Bu Dewi, mungkin sebenarnya ada di dalam pemikiran saya tapi kurang bisa muncul, butuh Belum ini, pancingan-pancingan begitu. masih di Iya dalam-dalam Bu, situ. masih terlalu dalam, kurang digali ya Bu ya. Jadi tadi Bu Dewi itu menggali saya, ternyata alhamdulillah ternyata ada ide. Terima kasih Bu Iya. Dewi. Iya, sama-sama Bu Windy. Mungkin sampai di sini ya percakapan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Bisa ketemu atau bisa video call. Nanti tergantung Bu Windy repot endaknya. Saya pas longgar enggak ya Bu Windy. Geng, siap. Iya. Ya, terima kasih Bu Windy. Nggih, terima kasih Bu Dewi. Saya Pamit ya. sekalian pamit, ngoten. Mampir ke kantin dulu. Kantin Oh, sekolah. ngoten. Ndak Iya. ngerepoti? Enggak. Nggih, pun monggo. Terima kasih ya, Bu. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.